A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kelompok kami akan melakukan podcast tentang perlindungan hukum, khususnya yaitu kasus korupsi Rektorat UNER. Sebelum itu, perkenalkan, Saya Pranata, nomor absen 17 sebagai host. perkenalkan nama saya Imade Dwi-Payana Angga Kusuma, nomor absen 11 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Lima Dintang Putri Pratiwi, nomor absen 33. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Putra Pratama, nomor absen 8 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Debagus Mandi Suprayana, nomor absen 23. Di sini saya sebagai narasumber. Dalam podcast kita hari ini membahas suhui, Apaan tuh? membahas sekitar hukum pastinya. Saya Pranata dan kali ini kita akan membahas kasus yang sedang tren dulu tentang Rektorat UNER. Kali ini saya ditemani oleh beberapa narasumber. Ya, saya akan memperkenalkan mereka yaitu ada nggak? Halo sobat. Ada Putra pertama. Halo. Ada Suprena. Halo bosku. Dan Intan. Halo. Gimana sih kabar kalian kali ini? Baik-baik dong. Kalau hostnya gimana nih? Oh, tentu saja baik. Apa sih kesibukan kalian kali ini? Untuk kesibukan kami ini berempat ya, masih sebagai siswa masih belajar. Siswa. Ya, Kesibukannya apa? ya belajar mungkin ada tugas kelompok ya. Tugas apa, Dut? Ya, pastinya PPKN dong. Apalagi tentang hukum itu ya. Masalah hukum ya. Ya. Akan ada di sekolah itu pasti ada peraturan, Ya, ada benar. hukum. Pernah nggak sih kalian melanggar hukum itu, melanggar pelanggaran aturan di sekolah? Kalau saya sih pasti pernah. Contohnya itu seperti melanggar rambut ya. Oh, rambut ya. Melanggar rambut ya. Itu paling sering tuh. Paling sering. Berapa sih paling mentok lah panjang rambut itu berapa? Ya, tidak boleh melewati Alis. Alis. Ya, alis. kan juga leher. Boleh. Wow, lewat di leher. Kayak mulet-mulet. Ya. Ya, kalau bincang-bincang hukum kan, akhir-akhir ini pas ada kan berita hits Ya. itu tentang Rektorat UNER pastinya tentang korupsi. Nah, gimana sih pendapat kalian yang membuat kasus ini menjadi berita utama atau hits itu yang menarik di kalangan publik? Oh ya, jadi menurut saya ya kasus ini menjadi berita utama di Universitas Udayana. Ya sebagai salah satu perguruan tinggi ya. Apalagi ini rektorat atau seorang pemimpin itu melakukan korupsi. Ya, masa Jadi- pemimpin mencontohkan yang tidak baik? Ya kan? benar sekali itu. Lalu munculnya kasus ini tuh menjadi konteks yang lebih luas di masyarakat. Tentu saja ini salah satu kasus yang mencerminkan pandangan tersebut. Dan apalagi bisa mendapatkan perhatian besar di masyarakat, mahasiswa, dan di media pun bisa. Ya jelas kasus ini pasti memiliki potensi yang mempengaruhi sektor pendidikan secara keseluruhan. Wah, benar. Di Indonesia sendiri sudah pasti ada hukum kan? Ya benar. Nah, apa keterkaitan kasus korupsi ini dengan hukum yang ada di Indonesia? Ya, jadi keterkaitannya yaitu di dalam hukum ini sudah tertera yang bunyi pasalnya yaitu setiap orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri yang dapat merugikan banyak orang akan dikenakan undang-undang kayaknya undang-undang nomor 20 pasal 2 2001 deh Ya. yang dikenakan sanksi dan tindakan penjara. Ya, tindakan penjara mungkin ya kurang lebih 20 tahun lah. Wah, Dan lama sanksinya juga ya. ya. Sanksinya juga lumayan banyak. Itu 200 sampai 1 M kayaknya itu. Banyak kali kan. Ya. Nah, kalau masalah kasus ini apakah bisa berdampak pada citra UNER sendiri dan dunia pendidikan di Indonesia? Kalau menurut aku ya, Ya. jadi kalau dipikir-pikir sih kasus ini tuh kan dalam konteks hukum, Iya. yang pastinya itu ada ya karena gimana ya? Karena adanya Melibatkan dugaan melibatkan pelanggaran. dugaan pelanggaran gitu. Terus apalagi itu seorang pejabat tinggi. Ya. Apalagi Pemimpin juga. rektor Udayana itu. Ya. Terus dalam hukum pasti kan setiap kasus
dakwaan gitu, pasti setiap dugaan korupsi harus kita pantau gitu loh kasusnya. Pantau, Karena ini kan keadilan hukum gitu. Ya. Jadi hukum harus kita tegakkan gitu. Biar tahu yang mana korupsi yang tidak itu ya, kan. ya. Gitu. Nah, misalnya nih keputusan akhir sudah keluar. Ya. Gimana kalian sebagai masyarakat sekitar terutama di Bali kan? Ya. Ya. Gimana sih pendapat mahasiswa, setuju atau tidak tentang keputusan tersebut? Dan apakah ini mempengaruhi iklim akademik Indonesia? Ya, jadi kira-kira hal ini bisa saja dapat mempengaruhi mahasiswa di Universitas UNER itu, dan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan perbincangan bagaimana sih orang itu tidak marah atau gimana ya, bisa Diambil uangnya ya gitu kan? diambil uangnya atau dilarikan gitu loh. Dan mana ada orang yang senang gitu loh, dan sebagian dari mereka itu merasa terganggu dengan dampak terhadap citra Universitas UNER ini. Ya. Dan sementara itu yang lain merasa perlu untuk berpartisipasi dalam aksi protes dan unjuk rasa untuk mengekspresikan keprihatinan. Di samping itu juga kasus ini pasti menciptakan ketidakpastian terkait kepemimpinan universitas itu juga, dan bisa juga mempengaruhi program-program akademik kegiatan mahasiswa. Ya, betul. Jadi ini harus ditangani secara adil Ya. dan hukum mestinya. Dalam unjuk rasa pastinya ada media kan, Ya, yang bisa dilebihkan, bisa dikurangkan kan. Kita sebagai masyarakat harus lebih hati-hati Ya, tuh benar. memilah berita. Nah, dalam media sendiri, apakah media itu memainkan peran sendiri dalam membentuk opini publik? Gimana sih menurut kalian? Menurut saya peran media dalam kasus seperti ini sangat penting. Media berperan dalam membuka kasus ini dan memberikan informasi kepada masyarakat. Saat berita pertama kali muncul, media menjelaskan peran penyelidikan yang kritis dan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menamparkannya kepada publik. Benar. Supaya tidak ada kesalahpahaman kan? Ya, benar. Nah, kalau dipikir-pikir benar juga. Nah, kalian sebagai masyarakat Bali itu kan yang akan kuliah itu kan, siapa tahu memilih UNER ya kampus yang lain. Apa sih pendapat kalian sebagai masyarakat yang dapat berkontribusi dalam memastikan keadilan dalam kasus ini? Nah, kalau menurut pendapat saya ini, Ya, karena kita sebagai masyarakat pasti memiliki kekhawatiran kan, benar. dan di samping itu juga kita harus terus memantau dan mendorong reformasi yang memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam lembaga-lembaga pendidikan yang tinggi. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus semacam ini tidak terulang lagi di masa depan, dan agar kita membangun sistem yang lebih baik dan lebih kuat. Ya, benar. Supaya masa depan cerah juga. Ya, Tidak rusak. Nah, kalau ngomong ini, apa sih cita-cita kalian? Apakah jadi penegak hukum? Ada nggak penegak hukum di sini cita-cita kalian? untuk kesana sih belum kepikiran ya. Belum. Belum kepikiran. Kalau jadi koruptor itu misalnya. Oh, itu apalagi itu. Itu kan membahayakan diri sendiri namanya. Benar. Ya, yang pertanyaan terakhir ya untuk kalian semua. Coba kalian berikan pesan akhir terus saran kepada pendengar kita kali ini agar mereka paham, lebih memahami tentang yang kita omongkan dalam kasus ini. Menurut aku Ya. penting bagi kita untuk kita sebagai masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya Indonesia gitu kan, apalagi keadilan gitu. Ya. Kasus seperti itu menyoroti pentingnya untuk memberikan waktu kepada proses hukum untuk berjalannya dengan benar. Sorry. Nggak apa-apa. Seperti menyoroti pentingnya masyarakat bahwa hukum Indonesia itu emang tegak gitu. Ya. Santai, relax. Relax. Nggak apa-apa. Jangan gitu loh. Yang dengar kalau dalam podcast ini. Ya. Kalau yang lain ada pendapat nggak? Ya, kalau dari saran saya ini, saya ingin mengingatkan kepada pendengar bahwa dalam sistem hukum setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Ya, benar. Oleh karena itu,
penting untuk memberikan waktu kepada proses hukum untuk berjalan dengan benar dan tidak berspekulasi sebelum ada keputusan hukum yang final. Kalau pertama ada nggak saran itu pendapat buat pendengar kalian? Saran kami untuk mendorong pendengar untuk terus memantau perkembangan kasus ini, memahami prinsip-prinsip yang terlibat dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih transparan, etis dan berdasarkan hukum. Kalau nggak gimana nih? Kalau pendapat saya sih lebih ke masyarakat ya, yaitu untuk tidak berbuat lebih gitu loh. Apalagi korupsi ya. Iya, benar. Kalau kita bisa bekerja, ngapain harus ngambil uang dari orang lain gitu? Iya. Kan itu bukan hak kita. Ya, benar. Dan kita juga harus pintar-pintar dalam memilah media itu. Ya. Kan bisa media yang dilebihkan. Ya, jika kita mau berkomentar yang lebih itu atau yang Tidak lah. ya itu bisa kita yang terjerat sendiri. Apalagi dalam buku bahasa Indonesia mengatakan bahwa, apalagi berita-berita mengatakan bahwa penduduk Indonesia itu minim membaca, Literasi. ya, Ya, minim ya. literasi. Benar. Jadi kita harus baik-baik memilah berita. Benar. Nah, terima kasih pada kalian semua yang sudah berkontribusi dalam podcast kita hari ini, dan terima kasih banyak juga pada pendengar untuk menyaksikan kita kali ini. Kami berharap bahwa pembahasan kami ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk mendorong untuk kalian berpikir kritis. Kami juga mengajak kalian untuk dapat berpartisipasi dalam berjuang untuk menciptakan masyarakat yang etis, transparan, dan berlandaskan hukum. Sekian video dari kami. Bye bye. Audio Jungle.